صل على محمد ربنا خدم بالمشفى صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عجيب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء تمت الذنوب وتحمدا المصطفى سيد المرسلين المبين أحمد المصطفى
وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وتلديه فلسنا يا رجال الله أجيسنا في عون الله وكونوا عوانا بالله أتانا الله بفضل الله سبعا ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إلهي يا ربي أنت سبحان أستغفر الله إلا الله لا إله 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 إلا الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجي بين من الأهوال والآفات وتقضي بنا جميع الحاجات وتسلمنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات جنة خيرات الحياة وأعدتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحسن وأنت تزيد قلب الميت سهلا ربنا تقبل منا والوالدين والحمد كما وقعنا شرارا ويروحنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hari ini alhamdulillah telah tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan segala narasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rasulullah lagi suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم يوم ترجف الأرض والجبال إليكم رسولا شاهدا فرعون رسولا نشيدا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan dari Ketua DKM Mushola Al Hidayah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad. Allahumma shalli wa ta'ala Muhammad. yang memberi kesempatan pada di hari ini untuk kita menambah amaliyah kita sehingga alhamdulillah dan mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini Allah catat sebagai amal kebaikan. Selain nikmat kesempatan juga Allah berikan sehat walafiat terus nikmat iman Islam. Salawat wassalam mari sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan Ketua Bersuci, Penasehat Bersuci, serta pengurus Bersuci. Juga yang kami hormati para guru, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan sehat, panjang umur, keberkahan dunia akhiratnya. Juga yang kami hormati para tubuh pemerintah, jadi Pak Lurah izin, namun Pak RT alhamdulillah hadir, juga dari lembaga LPM turut hadir Pak Waka, terkhusus Ketua Masjid dan Mushola se-Cikiwul juga
para RT RW yang hadir secikiwul. Semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling khusus adalah jamaah bersuci. Semoga kita semuanya Allah sehatkan, berikan panjang umur, juga keberkahan dunia dan akhirat kita. Khatulimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih atas kehadirannya. Sempat kemarin itu pada hujan itu di Payunan Nabi teh banjir Bapak ya, banjir di pas maghrib, terus alhamdulillah bisa terpakai. Kata saya atasnya aman tapi bawahnya tetap aja banjir. Alhamdulillah bisa terpakai. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh para donatur yang sudah memberikan bantuan. Jadi di Al-Hidayah maupun di Al-Wasilah tidak ada ibu-ibu yang khusus masak di dapur, karena kita hampir dua tempat ini selalu dikhususkan ada yang untuk membuatkan snack dan nasi waktu itu ya. 3 minggu yang lalu setelah di orang tua kami Bapak Sulaiman yang mengatur kegiatan bersuci, insyaallah Al-Hidayah waktu itu pernah, cuma nggak bisa, saya mohon maaf nggak bisa ditempatin karena ada kegiatan. Juga beberapa kali saya diamanahi jadi imam kagurangan baik. Jadi 10 menit banget mau era datang nggak sebaik gitu, belok lah Al-Wasilah gesnya jadi di Al-Wasilah. Nah, jadi mohon maaf Pak Guru, jadi bukan yang nggak mau tuhi amanah, namun ya itu kadang-kadang kekurangan baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doa kepada jamaah bersuci, bukan haji mumpung. Yang pertama, doakan kami dan tentu mohon maaf apabila banyak kehilapan-kehilapan. Insyaallah nanti di hari Rabu tanggal 26 berangkat jam 3 dari rumah menuju bandara, ada 11 jamaah plus saya untuk menjalankan ibadah umrah. Ada Pak Barkah bertiga dan saudara keluarga di sini. Itu mohon doa semoga dalam perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, penting sebulan B. Jadi mohon doa juga untuk alhamdulillah selesai sekolah SMK, jadi nikah jadinya. Jadi tanggal 28 Desember kan penting jauh kena daripada kegiliran dekat ke undang menyatakan ayeuna we ngabejaan. Kata saya sudah besok dipersuci alhamdulillah sampai amplop ya. Di hari Sabtu itu ibu-ibu ada ibu ya, ada ke bawah. Nggak takut, nggak akan takut. Alhamdulillah Tikar mana? Saat dibagi yang Hidayah, kami doakan semoga Jelas benar ya Mas. bagian dari memberikan jawaban setidaknya ketika memahami tentang rukun iman. Kami sedang merangkai pembangunan yang sebelah. Alhamdulillah sekarang di Al-Wasilah, kalau jamaah sekalian melihat kiri kanannya alhamdulillah agak insyaallah itu program yang akan datang supaya COVID-nya ayat kepada DKM Mushola Al-Hidayah ya, dan terutama mudah-mudahan
ibadahnya menjadi ibadah umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin buat sholat di Cikiu tahun ini insya Allah Sudah banyak yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemerintahan Pak RT, Pak RW, khusus Ketua RW 03, Bapak RW Yani dan para Ketua RT-nya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-bapak hadirin jamaah bersuci yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir atau dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang alhamdulillah pada pagi gitu ya sudah dibuka kayak kemarin lah gitu ya, alhamdulillah sudah itu ya, sudah apa namanya keren kita tokoh kita gitu ya. Jadi insya Allah akan ada staf khusus menteri dari yang menteri itu yang insya Allah akan segera meninjau gitu ya, karena salah satunya yang ya Kelurahan Cikiu ini yang ya sudah operasi gitu ya, yang sudah dibuka gitu, sudah berjalan. Untuk itu pada para jamaah yang belum menjadi anggota segera menjadi anggota. Kemudian juga kalau mau belanja silahkan belanja ke toko kita gitu ya, karena kalau koperasi itu toko kita gitu ya. Jadi jangan kita punya koperasi belanja di Indomaret gitu ya. Padahal kalau di toko kita nanti keuntungannya buat kita juga gitu. Kemudian bantuan langsung tunai kompensasi ya, karena ini sudah akhir tahun ya, sudah masuk triwulan 4. Alhamdulillah hari Senin kemarin Pak RT, Pak RW sudah menandatangani usulan penetapan penerima bantuan langsung tunai untuk triwulan 4 tahun 2025 ini. Jadi akan segera kita ajukan ke 3 kali. Kalau sudah 1 tahun yang 1 triwulan nggak cair baru kita protes. Dan kadang-kadang ya seperti kemarin kan baru beberapa bulan ya, 4 bulan baru bisa kita cairkan, karena memang harus ada apa namanya ya dari DKP dan saya juga nggak punya duit, karena saya juga sama gitu ya, ngarep-ngarep dari dana kompensasi gitu. Kemudian susahnya betonnya Pak, beton itu splitnya katanya gitu ya. Jadi beton itu juga agak sulit gitu. Jadi kami kemarin pun mau ngecor di wilayah RT 4 RW 6 itu agak kesulitan, hampir beberapa kali motor tukang pasien gitu ya. Jadi nggak kesini. Jadi untuk saat ini Pak RT, Pak RW tahan dulu lah, kalau pengen ngecor jalan dialihkan aja dulu ke pembangunan yang lain gitu ya. Nanti izin ya, setengah 6 mau berangkat, jadi saya mohon izin duluan gitu ya. Pak Ustadz Delas, mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yuk karena bila hitam bikuan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakkala al-malakaini yaktubani min a'malin nas min khairin wa syarr. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'd. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa anak-anak didiknya, semoga Allah berikan kelancaran dalam hafal ayat-ayat Al-Quran. Pakai metode umi yang saya Ibnu Hajar dari SD itu pakai metode umi.
Guru-gurunya ditakar pakai metode booming. Jadi muridnya terus menular. Di akhir sana SD Ibnu Hajar itu sebelum pentas, satu hari sebelumnya itu ada munaqashah. Jadi pentas anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Yang tesnya orang tuanya, wali muridnya, dengan mengambil satu undian, ini surat apa yang dibaca. Jadi nggak ada kongkolikong antara wali murid dengan muridnya. Wali muridnya ngambil undian, surat apa yang dibaca. Nah, baca surat An-Naba itu. Padahal mah apa itu orang tua anak. Tapi anaknya sudah baca itu. Itulah metode yang diterapkan, metode umi. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi hafiz dan hafidhah yang besok kelak di hari kiamat akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Mahkota. Jamaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, inilah nasib saya. Kalau tidak ada yang bersangkutan, jadi saya nasibnya begini. Tidak ada rotan akar pohon. Makanya kemarin tuh ada seran pelatihan siap untuk menjadi badal khotib. Itu mestinya DKM tuh, terutama DKM mesti mempersiapkan itu. Asisten, namanya asisten khotib. Jika khotib yang bersangkutan berhalangan, kita punya asisten, siap pakai. Itu CNU mengadakan itu, bagian LD-nya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama mengadakan itu. Kalau yang ada yang begitu-begitu, mestinya kita sikap. Wah, mesti saya belum ada asistennya, kirim dia pelatihan. Jadi, masalahnya khotib itu harus dibina benar-benar. Jangan cuma bisa baca buku sudah bisa tampil menjadi khotib, nggak begitu. Mesti ada retorikanya, metodenya, apalagi rukunnya itu harus tahu benar-benar. Maka dalam pelatihan itu kita dibina untuk menjadi seorang khatib yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diandalkan, benar menurut rukunnya. Kalau cuma bisa baca buku nih tanpa kita belajar dari asalnya, itu sama dengan juga belajar dari Google, nggak ada sanadnya. Kita keilmuan itu harus dengan sanad. Kemarin di antara para DKM setelah mengikuti PDPKPNU, pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Di kita Cikiwul khususnya, Bantar Gebang pada umumnya. Jadi yang pakai sorban begini, pakai sorban. Emang nggak disalahin orang? Emang nggak ada yang kritik ya sorban? Katanya orang NU itu pada pilek semua, itu pakai serbet biasanya buat ingus. Ini dihina orang. Terus kita mau diam aja. Katanya kita disebutnya orang pilek semua, buktinya bawa serbet. Ini kita serbet, dibilang serbet ini buat nyunduk ingus ini. Coba ini. Nah, itu ada caranya. Bagaimana kita memakai sorban ini? Beda dengan imamah. Imamah saya belum berani pakai imamah. Gak pernah saya pakai imamah. Dan ada, apalagi kalau di torekat itu ada caranya memakai. Itu pakai di kerudung di sini itu tuh ada caranya. Kalau imamah yang bergumpal-gumpal gitu, yang panjang itu enggak 2 meteran kali sorban panjangnya itu digumpal-gumpal kayak Habib Umar itu. Nah, berbeda dengan pakai yang begini doang tuh, saya nggak tahu namanya tuh. Itu orang yang sudah pakai gitu udah tingkatannya beda dengan tingkatan kita. Kalau yang begini sunnah semua, disunnahkan gitu. Kalau tidak begini, disolenkan begini kayak bapak-bapak tuh. Kalau enggak begitu, pakainya harus di sebelah kiri. Enggak sembarang di sini.
Ya di sini yang nggak disunatkan nih, Pak, nggak haram, cuma nggak disunatkan. Rasul mensunahkannya kalau di sebelah kiri, kecuali kalau di selendang. Nah, Pak RW tidak bagus. Jadi pakai sorban itu bukan cuma ustaz, bukan pakaian ustaz, bukan. Seluruh kita umat Islam. Rasul kalau sholat nggak ada sorban, tali diselendangin di sini tambang, nggak ada sorban. Walau kana hablan, meskipun tambang diselendangkan. Kenapa menurut bahasa kita itu saking kudu make sorban, nggak ada sorban, tambang pun jadi. Imam Ahmad bin Ahmad Jalaluddin Asyuti dan Imam Ahmad bin Ahmad Jalaluddin Al-Mahali ngarang sebuah kitab fikih namanya Al-Mahali, karena namanya Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Itu menyebutkan Rasul nggak pernah meninggalkan sorban. Kalau tidak ada sorban, tadi disebutkan tambang pun jadi. Besok pada pakai sorban dia. Beda pahalanya. Belum lagi siwak, tahu siwak? Ini 30 juta harganya. Kalau belinya di Solo 30 juta. 2 rakaat pakai ini sama dengan 70 rakaat kita nggak pakai siwak. Kita mau sholat ini bersiwak dulu. Megangnya juga ada aturannya, bukan sembarang. Begini tuh, jempol dan apa ini, cinggir apa kelingking jari manis. Pegangnya begini, kanan dulu. Yang begini ini bukan nggak ada pahalanya, ada pahalanya. Itu jangan sembarangan itu. Mau sholat buat kayu, mendingan tongkat gitu ya. Ada pahalanya. 2 rakaat pakai siwak dulu sama dengan 70 rakaat nggak pakai siwak. Kita sholatnya 70 rakaat nggak pakai siwak, ya kita 2 rakaat aja pakai siwak sama dengan 70 rakaat. Gede nggak pahalanya? Gede nggak? Itu kerjaan kita nih, kerjaan kita. Bahkan sebelum wudu disunatkan bersiwak dulu disunatkan. Apa kata Rasul? Semua yang kalau nggak ada kayu arok, ini kayu arok namanya, yang keset-keset itu bisa. Ada yang pakai ujung sorban, ujung baju, ada. Asal jangan pakai rolombehan. Kakinya pecah-pecah dipakai siwak, nggak ada kayu arok, udah pakai kaki kamu aja ya. Yang keset jangan pakai plastik nggak keset. Nah, itulah kerjaan kita. Kita nih jamaah bersuci. Paling beberapa aja yang kayak ini. Ya. Apa enggak mau bawanya, apa enggak betah, apa gimana? Saya enggak tahu. Tapi saya kasih tahu orang yang pakai siwak sholatnya 2 rakaat sama dengan 70 rakaat enggak pakai siwak. Mending mana? Mending pakai siwak, mending enggak? Dan hanya susur. Itulah jamaah sekalian yang kelihatannya gampang, mudah, ternyata pahalanya bukan main besar. Ternyata pahalanya gede. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini Allah berikan kebebasan kepada kita. Orang mau dia iman, mau enggak beriman, Allah bebaskan, silahkan. Bebas, free. Mau bagaimana silahkan. Dibaca dalam surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak beriman, silakan beriman. Tapi wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak ada konsekuensi. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Aqtadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughashu bima'in kal muhli yashfil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqah. Surat Al-Kahfi. Allah memberikan kebebasan kita hidup, mau beriman silahkan, mau kufur juga silahkan. Cuma ada konsekuensinya. Kalau orang beriman mau diapain tuh sama Allah tuh? Kalau orang kufur mau diapain sama Allah tuh? Kita ini satu-satunya makhluk Allah yang diberi kelebihan dari makhluk yang lainnya.
Ada yang diberi nafsu, tidak diberi akal. Ada yang diberi akal, tidak diberi nafsu. Manusia Allah beri dua-duanya. Yang diberi nafsu tidak diberi akal, itu binatang, hewan. Ada nafsunya doang, gak punya akal. Itu hewan. Temannya mau disembelih, dia ngeliatin aja. Kenapa? Gak punya akal. Coba kalau punya akal, wah lari. Maunya ngajian dong. Jangan itu akalnya nggak ada. Ada yang diberi akal nggak punya nafsu. Siapa dia? Malaikat. Dia ibadahnya terus nggak pernah tunduk. La yasunallahu ma'amarahum wa yaqaluna ma yu'marun. Nggak pernah membangkang dari perintah Allah. Dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Dari mulai Allah ciptakan dia untuk mengerjakan itu sampai hari kiamat nggak berhenti. Ada yang kerjanya sujud terus gak bangun-bangun. Ada yang kerjanya nurunin hujan terus gak berhenti. Ada yang kerjanya niup sangkakala terus. Dari mulai awal sampai nanti hari kiamat udah begini aja terus, gak turun-turun teman itu. Megangin sangkakala. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma tidak pernah membangkang terhadap larangan Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Dia nggak punya nafsu, yang ada cuma akal. Makanya ibadahnya terus, tidak pernah turun imannya. Nggak punya nafsu, nggak ada keinginan kawin enggak, ingin makan enggak, ingin minum enggak. Semua apa yang dilakukan oleh manusia, malaikat tidak. Makanya dulu ketika orang kafir sudah menjadi putus asa terhadap Rasulullah, ini mau diapain Rasulullah selalu nggak berhasil. Mau dibuat malu Rasulullah nggak berhasil. Mau dipermalukan di depan banyak orang nggak berhasil. Mau dicelakain nggak berhasil. Bahkan berujung sampai Rasulullah mau dibunuh juga nggak berhasil. Akhirnya orang kafir ngomong, Ayabasallahu basyara rasulah. Ayabasallahu basyara rasulah. Apakah Allah mutus seorang manusia menjadi rasul? Itu saking keselnya tuh omongan begitu. Ilok Allah mutus manusia menjadi rasul. Atau adakah rasul dari manusia? Itu saking keselnya, diinin salah, digituin salah. Akhirnya ngomong begitu. Akhirnya turunlah ayat kata Allah, Kullau kana bil ardi malaikatun yamsuna mutmainina lanazzalna alaihi minas samai malakar rasul. Kalau ada orang ngomong begitu, Muhammad katakan, seandainya yang berjalan-jalan di muka bumi ini adalah malaikat, lanazzalna alaihi minas samai malakar rasul. Tentu akan aku turunkan dari langit seorang malaikat yang menjadi rasulnya. Seandainya penghuni bumi ini malaikat, yang jadi rasulnya juga malaikat. Tapi yang jalan-jalan di muka bumi ini bukan malaikat, melainkan manusia, maka yang menjadi rasul juga harus manusia. Sebab kalau rasulnya malaikat, kita nggak bakal kuat. Manusia pengen kawin, malaikat nggak kawin. Kita pengen nyandung, malaikat nggak butuh itu. Kita pengen makan, malaikat nggak makan. Kita pengen minum, malaikat nggak minum. Nggak kuat. Kalau rasulnya malaikat, maka turunlah ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum inna ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu sekalian rasul min anfusikum, bukan dari malaikat tapi min anfusikum, dari diri kalian semua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesederhana itu sebenarnya. Kita ini manusia, maka yang jadi utusannya, menjadi rasulnya bukan malaikat, bukan juga jin, adalah manusia itu sendiri. Yang berbeda dengan kita, basyarun walaysa kal basyar, manusia yang bukan seperti manusia biasa. Boleh jadi rasul punya a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Manusia sakit, rasul juga sakit. Manusia makan, rasul juga
makan, manusia nikah, Rasul juga nikah. Semua apa yang dilakukan oleh manusia, Rasul pun sama. Cuma bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya dengan Rasul dan kita, Rasul diberi wahyu ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tiada Tuhan kecuali Allah yang satu. Siapa yang mempertahankan kita suka maulid Nabi? Siapa yang mempertahankan kalau ada mayit kita bacain Al-Quran? Pernahkah ketika ada mayit di hadapan kita, kita baca Al-Quran, lalu ada orang mengatakan, ngapain dibacain Al-Quran? Gak boleh. Ada yang begitu, ada. Ngapain tuh di kuburannya diaji, dibacaan Al-Quran? Baca Al-Quran di masjid aja, ada yang begitu. Ada nggak yang benci kalau kita yasinan malam Jumat? Ada nggak? Ada. Siapa yang mengcover semua itu? Kalau tidak Nahdlatul Ulama, tidak ada yang mengcover. Semua kalau tetangga kita Wahabi semuanya, ada mayat kita mati nggak diajiin, gitu kan? Nggak boleh diajiin di atas kuburnya. Makanya kita di masjid musola jangan sampai kemasukan angin. Jangan sampai masuk angin. Kalau masuk angin dikerok. Tuh musolanya Al-Hidayah umpamanya tuh udah kemasukan angin. Kenapa? Gara-gara sholat subuhnya imamnya nggak pakai kunut. Itu musola Al-Hidayah kemasukan angin. Yang dia setelah pertama kalau masjid kehilangan masuk angin tuh biasa. Azan Jumatnya tadinya 2 kali jadi sekali. Itu masjid kemasukan angin. Kalau di masjid itu, di musola itu nggak ada yang baca Yasin malam Jumat, itu musola masjid kemasukan angin. Kita jangan ada masjid dan musola itu kemasukan angin. Boleh jadi kita kalau kumpul-kumpul gini kehilangan sendal jepit, tapi jangan sampai kehilangan masjid. Kalau kayak dengan masjid itu gara-gara malam Jumat nggak ada yang tahlilan, bulan Maulid nggak ada yang Maulid, bulan Rajab nggak ada yang Isra Mi'raj. Kalau ada yang mati udah jempek, sirpik, diam aja, pingpolohok. Kalau kita kan dibacain tahlil kayak baca Al-Quran kayak gitu kan. Bapaknya mati, bapaknya meninggal dunia, anaknya ada yang pesantren, ada yang di sono. Ada yang gak pesantren. Yang pesantren dia ngambil surat Yasin, bacain Yasin. Dia ngambil Al-Quran. Yang gak pesantren ambil surat tanah. Ambil sertifikat, takut kehabisan. Ini lika-likunya, ini tengah-tengah masyarakat kita. Emang siapa kita? Siapa kita? Itu kalau kemarin beda lagi, bukan Naswaja lagi. Siapa kita? NU. Sebab itu lebih spesifik. Kalau Aswaja itu masih umum, bersifat umum. Jangankan kita nih, Muhammadiyah sih masih ngaku Aswaja. Wahabi saja masih ngaku Aswaja. Sebab yang membedakan Aswaja dengan yang lainnya hanya Syiah. Makanya kita harus tahu tuh Aswaja itu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang dikerjakan Rasul dan sahabatku itulah Aswaja. Muhammadiyah juga begitu. Ada sekarang Muhammadiyah yang tahlil, ada juga. Ada baca Yasin Maljud ada, tapi yang langsung ada Muhammadiyah itu kalau kira ibarat naik kendaraan, naik ojek deui. Setelah turun dari bis, masih jauh naik ojek deui. Nah itulah Wahabi. Ini harus harus didakwahkan oleh kita. Sebab ini saya tanya begini. Sekarang di antara keluarga kita banyak ada yang meninggal. Lalu kita baca Al-Quran, terus ada yang ngelarang. Kita mangkel apa enggak? Mangkel. Sebel apa enggak? Sebel. Makanya jangan sampai ada yang begitu. Kalau kiri kanan tetangga-tetangga itu semua satu paham dengan kita, maka tidak ada yang berani begitu. Makanya yang kemarin dapat tuh logo Nahdlatul Ulama dipasang tuh di depan rumahnya biar tahu, oh ya mah NU ya mah. Balik lagi dia.
Wah, NU logonya, balik lagi itu. Gak ada yang berani tuh yang begitu tuh. Terus kita kompanyikan yang begini sebab ini adalah rumah kita, paham kita emang. Nah, kalau kemarin kita di sini Aswaja, kalau di PDPKP itu bukan Aswaja lagi, NU, NKRI semua, harga mati, Pancasila, Jaya, Cikiwul tambah lagi istimewa. Nah, kalau bersuci ada berinfak, berkah, bersuci, semangat, semangat, semangat. Cikiwul istimewa, Kota Bekasi. Itulah kita. Jangan ditinggal yang begini nih. Itu Cikiwul udah logo kita, udah apa namanya, moto kita, Cikiwul istimewa terus. Ini kan ada ucapan yang baik menjadi doa. Dengan kita mengucapkan Cikiwul istimewa, siapa tahu Allah benar-benar menurunkan Cikiwul istimewa lebih dari segalanya di kampung manapun. Setuju nggak dengan moto Cikiwul istimewa? Ini Pak Lurah yang selalu mengumpanyakan ini. Mari kita sama-sama ini, biar benar-benar Cikiwul ini istimewa. Kota Bekasi biar sama-sama benar-benar keren. Biar keren dari yang lain, lebih keren kita. Kita harus bangga dengan daerah kita sendiri. Nah, setuju dengan itu? Setuju. Ya. Kemudian jamaah sekalian ini udah siang, bukan ini udah siang. Sebenarnya kalau akar mah nggak mengikuti rotannya. Kalau rotannya panjang, akar mah pendek. Iya. Kalau badal mah nggak panjang seperti yang aslinya. Kalau badal mah itu songong kalau lebih panjang dari aslinya. Hanya kalau ada kiai ngajar nih, biasanya 2-3 hadis. Nah, 3 hadis semuanya kiainya. Terus kiainya berhalangan, ada yang ganti yang lain tuh. Jangan lebih dari 3 hadis. Jangan lebih 3 hadis, songong namanya. Paling tidak 2 atau 1 sudah be. Jangan lebih panjang. Ini saya disongong ini. Gimana litbang nih? Udah segini aja. Ya. Udah kita ganti aja, nggak usah Aswaja di umum kita NU aja ya. Siap? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Berinfak. Bersuci. Semangat. Cikiwul istimewa. Kota Bekasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله وسلم على النبي صلى الله وسلم صلواتنا الأداء فانصرنا ببركة أوادينا الأداء فانصرنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Berinfak. Bersuci. Semangat. Cikiwul istimewa. Kota Bekasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bersuci subuh keliling, alhamdulillah berkah, sehat selalu. Amin.